Baiklah, tadi Cheryl dan Huggins pesan apa ya? Salad pisah? Bukan. Salad kop tanpa saus? Bukan salad dengan saus tambahan? Aku sepertinya ingat. Bukan gula. Tapi tidak mungkin itu. Astaga. Lebih sibuk dari kucing berkaki satu di bak pasir. Maaf, tapi aku lupa pesanan kalian. Sudah kuduga. Mau permen gratis? Pesanan siap. Meja 5 dan 7. Terima kasih, Ayah. Tunggu, Kotaro bilang aku harus bawa semua piring sekaligus. Aku pasti bisa. Ini hanya butuh keseimbangan. Seperti possum memakan ubi. Tidak. Pergilah, lalat. Hus. Tidak apa-apa, sayang. Kita bisa makan nugget ikan di sekolah Wilbur. Hai, Ibu. Hai, Liz. Kalian sudah makan siang? Ya, kami sebenarnya ingin mendukungmu di hari pertama. Jadi, bagaimana kabarmu? Berjalan sangat buruk. Aku payah jadi pelayan, tidak ingat pesanan dan menjatuhkan makanan. Dan setiap kulewati meja Scott, dia minta hal aneh. Dia minta memanaskan beberapa lemon karena terlalu dingin. Jangan takut, kakak tertua. Aku bisa membantu kesedihanmu. Sebenarnya, aku suka tantangannya. Butuh waktu sebentar untukku memecahkan teka-teki dalam menu manusia muda. Segera kembali. Lisa Marie mau dibawa kemana parutan lemon ayah? Sinterklas mengawasimu. Tolong kencangkan ini di punggungmu. Lihat, ini tangan pelayan robot. Menyeimbangkan piring, bisa mengeluarkan lada dan sambal, dan bagian terbaiknya ini diaktifkan dengan suara seperti ponsel pintarmu. Wow, Lisa. Terima kasih banyak. Aku harap ini bisa membantumu. Sementara itu, bisakah aku meminta kursi anak-anak? Segera datang. Bisa kami minta tagihannya? Merica, segera datang. Tunggu, mereka membuatku... Tangan robot. 2, 1, Kijang. Ini dia. Tidak, bukan itu maksudnya. Saus, segera datang. Lisa, tolong. Buka panel belakang dan... Atau itu juga bisa. Maafkan aku, Ayah. Aku memang pelayan yang sangat buruk. Bahkan dengan tangan robot. Sepertinya mimpi kita bekerja sama tidak akan bisa tercapai. Oh, janganlah menyerah dulu, Lori Dori. Ada banyak hal yang bisa kau lakukan. Apa kau tahu, ayah butuh seorang asisten koki. Dan jika kau di dapur, kita bisa lebih sering mengobrol. Sempurna. Jadi apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana dengan memotong bawang bombay itu? Cipidi-cap. Akan aku lakukan. Tugas baru, tak lagi sedih. Potong bawang bombay. Mata terasa perih. Au! Handuk! Aku membutuhkan handuk. Tidak, tunggu. 3 bumbuku. Sahabatku. Maaf, Ayah. Maaf, Kotaro. Mungkin ada pekerjaan lain yang bisa aku coba. Jadi steaknya diantar jam 4. Bagus. Terima kasih, Vera. Aku rasa kau petugas vale. Yap. Tempat yang bagus. Ini, jangan dibuat penyok. Wah! Aku akan bernapas lewat mulut. Ayolah. Ini tidak bagus. Giginya tidak mau masuk. Mungkin ada pekerjaan keempat yang bisa ku coba. Wah, apa-apaan ini? Ini lebih baik. Wih, kamar mandi yang bagus. Aku bisa menghabiskan sore di sana. Maaf, aku lupa menaruh tanda lantai licin. Keju panas. Oh, ini enak. Baiklah, hanya ini pekerjaan yang tersisa. Aku tidak boleh mengacaukan ini. Aku hanya perlu menutupnya dan tekan mulai. Oh tidak, aku lupa sabunnya.
gagal dalam semua pekerjaan. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan sekarang. Aku menyerah. Oh, jangan khawatir ya, Nak. Kita masih bisa menemukan caranya. Tidak, Ayah. Harusnya Ayah mempekerjakan seseorang yang bisa membantu, bukan menyulitkan Ayah. Mau menumpang ke toko komik atau tidak? Baiklah. Wow. Kau mau kemana? Itu baru celana ketatku. Biar ku ambil sisanya. Ini dipakai kemarin, ini hari Selasa. Wups, ini benar-benar harus dicuci. Hanya Lori, anak keluarga laut yang punya SIM. Artinya di rumah ini, kami tidak bisa menumpang secara gratis. Sebagai imbalan mengantarkanku pergi ke planetarium, ku kerjakan PR kalkulusmu. Lain kali, aku ingin yang lebih menantang. Terima kasih atas tumpangan ke pemakaman. Ini puisi untuk 10 hari jadi kalian. Judulnya Bobby. Coba bacakan. Bobby, aku kira kau menguntitku saat kau tinggalkan brownies di lokerku. Bobby, Kakak, aku temukan kawat gigimu di tempat sampah. Dan ada beberapa permen karet yang menempel. Jadi, kau mau menumpang kemana? Menumpang? Aku cuma suka main di tempat sampah. Terima kasih, dan terima. Oh, kau lihat, Lincoln? Mereka menghormati perjanjian kami. Oh, dan ini baju olahraga yang kotor. Jangan lupa, aku suka spray beraroma lavender. Maaf, Lenny. Aduh, sedang apa kau dengan semua benda ini? Aku ingin menumpang ke mall. Jadi Lori menyuruhku membuatkan tempat tidur. Menurutku itu aneh. Aku yakin dia sudah punya tempat tidur. Tunggu, kenapa kau melakukan tugas untuk Lori? Bukankah kau cukup dewasa untuk menyetir sendiri? Ya, tapi aku gagal ujian mengemudi 12 kali. Semuanya sudah menyerah mengajariku mengemudi. Ayah masih marah soal kecelakaan pipa air, tukang koran, dan juga biarawati. Haruskah aku tinggalkan catatan? Bagaimana kalau aku yang mengajarimu menyetir? Wow, kau punya surat izin mengemudi? Tidak, tapi aku mendapatkan nilai tinggi di Total Turbo 22. Permainan balapan terkeren sedunia. Menyenangkan. Tunggu, apa ada biarawatinya? Setauku tidak ada. Kalau ku bantu Lenny mendapatkan SIM, dia akan antar kita kemanapun. Dan Lori akan mencuci celana ketatnya sendiri. Wow, ini persis seperti benda bulat itu. Secara teknis, ini disebut kemudi. Jadi, kau sudah siap memulai? Tunggu, aku butuh pakaian khusus untuk menyetir. Hebat. Jadi, bisakah kita Tunggu, aku butuh smoothie khusus untuk menyetir. Ini adalah krim kue kedelai labu. Luar biasa. Hebat. Jadi bisakah kita... Tunggu. Apalagi sekarang? Kau tidak akan membukakan pintu untukku? Klik. Nyiku, kau lelaki sejati. Baiklah, jadi kau hanya perlu menyetir lurus dan kau... Seperti ini? Ayo, mulai lagi. Dan menyetir lurus. Baiklah, sekali lagi. Jalannya lurus, jadi kau menyetirlah lurus. Lenny, kau harus tetap berada di jalan. Tapi untuk apa? Kita tidak pergi ke tempat yang menyenangkan. Kau salah. Kita pergi ke mall. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Ayo mulai! Wow, ayo Lenny. Cepat minggirlah lambat. Kau butuh baju menyetir yang baru. Itu luar biasa. Hei, minggirlah nenek tua. Tenanglah penikmat serba cepat. Tapi aku harus ke mall. Mall bisa menunggu. Kau harus bisa lulus tes mengemudi. Ayo Lenny, ayo. Ayo Lenny, ayo. Tunggu, halte bis ada di sebelah sana. Ayo. Ayo Lenny, ayo. Ayo Lenny, ayo. Apa kau lulus? Tidak, dia tidak lulus. Tapi dia menolak mematuhi batas kecepatan, tidak memakai lampu sen saat berbelok, dan diarahkan kendaraan ke arah mall. Lalu dia menyenggol dan menabrak Nyonya Jelinski. Hei nona muda, ada apa denganmu? Ini tidak adil. Saat aku lakukan semua itu di permainan, aku menang. Kalian harus memastikan peraturannya dengan benar. Coba aku bisa melepas mulutnya. Lincoln. Itu rencanamu? Mengajarkan Lenny menyetir? Dia bahkan tidak bisa pakai pemotong rumput. Tolong hentikan! Percayalah, kau dan Lenny pasti gagal. Di mana Lenny? Dia berhutang pedikur padaku. Ini belum selesai. Hei Lenny, apa yang kau lakukan? Kembali membuat tempat tidur Lori.
Hasil kerjamu itu hebat. Tapi jangan menyerah soal menyetir. Kau tidak lulus tes, itu salahku. Mungkin saja aku memang tidak ditakdirkan untuk bisa menyetir. Kau tahu? Tidak, pendekatan dengan permainan itu sangat salah. Biar aku coba dengan metode yang lain. Baik, pelajaran pertama, bersiap untuk menyetir. Oh, kau mengajari Laini menyetir? Hebat! Bisa aku bantu? Aku sudah lelah mengamplas kapalan lori. Wah, menyebalkan. Terima kasih, Lin. Aku juga. Aku tidak mau menulis lagi puisi untuk Bobby. Aku kehabisan kata yang berima, sayang. Hah, terima kasih, Lucy. Aku mau bantu. Boleh ya? Aku mau bantu. Aku bisa jadi asisten. Baiklah semuanya, kita atur agar mirip mobil sungguhan. Terima kasih semua. Drum Luna dijadikan rem. Dan bantal mirip Luen dijadikan pedal gas. Pedal gas? Maksudmu gas? Mengerti? Tongkat golf ini untuk ganti gigi. Kemudinya, karangan bunga ini, klakson, lampu sen, dan kunci-kunci ini digunakan sebagai kunci mobilnya. Kau mengerti? Tentu. Bagus. Baiklah, pertama, pasang sabuk pengaman. Itu mudah. Lalu, periksa kaca spionmu. Kenapa? Aku kelihatan buruk? Tidak. Maksudku... Hentikan mobilnya. Aku tidak bisa menyetir kalau terlihat mengerikan. Ini lebih baik. Pelajaran ke-12. Hindari bahaya di jalan. Selamat untuk Liam Honeycutt, yang sapinya Daisy melahirkan bayi jantan. Induknya dengan bangga mengatakan, Mo. Kita ke Clyde McBride dengan pojok budaya Clyde. Terima kasih, Lincoln. Jordan perempuan akan memecahkan rekor sekolah untuk peminjaman buku terbanyak. 47 buku. Dan katanya tidak ada yang bergambar. Wow. Aku dapat buletin penting. Seorang tersangka di kantor kepala sekolah terkait bom busuk di pesta dansa semalam. Beralih ke Stella Zhao. Benar, Lincoln. Siswa itu sedang di dalam saat ini. Pemirsa, aku akan coba mendapatkan pernyataan dari tersangka. Rusty? Sumpah, aku tidak bersalah. Apa kepala sekolah bilang kenapa dia mengira itu kau? Dia tidak mau menyebut nama, tapi ada saksi-saksi yang mengklaim melihatku melempar bom busuk. Sekarang aku diskor selama seminggu. Aku benar-benar benci harus mengawal salah satu murid keluar. Terima kasih sudah merusak pesta dansa kami. Kerja bagus, Badut. Merusak pesta dansa. Ini hinaan terhadap keadilan. Kita harus bersihkan nama baik Rusty. Ini membutuhkan penyelidikan khusus tim berita aksi. Baik, kita mulai dengan menginterogasi para saksi ini. Tapi bagaimana kita tahu nama mereka? Ya, bisa ku bantu mendapatkannya. Maaf, Nona. Rapat berita privat. Kalian tidak mengenaliku. Kalian ingat gerakan keren ini? Oh iya. Rusty, kau seharusnya tidak ada di sekolah. Aku harus datang untuk membersihkan namaku. Sampai sekarang, semua orang mencintai Rasman, khususnya karena tarian hebatku. Tunggu, kau bilang kau bisa mendapatkan nama-nama saksinya? Iya, hari ini aku mengatur pertemuan dengan seorang informan dekat tempat sampah. Hei, sedang apa kau di sini? Sebagai guru pengganti, harusnya kau di kelas. Kutunjukkan kelasnya. Oh ya, aku suka sepatu hakmu. Pergi, temui informannya. Dia memakai nama Angsa Tengah Malam. Hong semuanya. Hai, Meryl. Angsa Tengah Malam. Kita dapat nama-namanya. Ayo beraksi. Pelatih Kek, ibu pengiring di pesta dansa tadi malam dan mengklaim melihat Rusty melempar bom busuknya. Tapi, bukankah ibu di seberang aula? Dan bukankah rebun jauh ibu parah? tentu saja. Tapi ibu lihat semuanya dengan kacamata baru ini. Bahkan sampai ke manset mutiara Rusty. Ya, tak ibu lewatkan apapun. Seperti bola yang mengarah ke sana. Kau mengklaim Rusty melempar bom busuk, kau yakin? Ya, aku sedang merekam diriku dan Christina melatih harmonisasi olga kami. Dan ada ini di latarnya. Hei, semuanya. Aku yang baru melempar bom busuk hebat itu. Itu bisa siapa saja. Ini Rusty Spokes, sobat. Aku
Akuilah, Chandler. Kau berbohong soal Rusty. Iya, aku ingin lihat buktinya. Oh, tampak tidak bagus bagi Rusty. Tapi dari dalam lubuk hatiku, aku tahu dia tidak bersalah. Hai semua, maaf terlambat. Aku harus menilai kertas ujian ini. Kau tahu kau bukan guru sungguhan, kan? Benda ini tidak setuju. Kunci ruang duduk fakultas. Aku ambil bungku gula gratis sepanjang hari. Kabar buruk, Rusty. Semua saksinya bisa dipercaya. Apalagi, Chandler punya video orang yang mirip denganmu melempar bom busuk pada pukul 7.21 tadi malam. Teman-teman, itu bukti aku tidak melakukannya. Aku tidak di sana pada saat itu. Aku lari ke tempat Flip untuk kolonnya. Flip, dia bisa menjelaskan alibi Rusty. Ibu menunggu. Kami ulang. Kau bukan guru. Flip tidak mau berkomentar soal tuduhan daging sigung. Tidak, kami datang untuk daging sigung dalam apa? Take itu, harganya $10. Flip meminta bayaran untuk menjawab pertanyaan wartawan. Tidak ada yang gratis. Baiklah, ada cukup uang untuk satu pertanyaan lagi. Flip, apa Rusty? Berapa harga sigung mitos ini? $5 ditambah 10 untuk pertanyaannya. Ups. Astaga, aku tidak akan bisa membersihkan namaku. Lincoln, kau datang ke pertandingan softballku hari ini kan? Ya ampun, aku lupa menghitung dia juga. Sebenarnya, Lin, ada urusan penting yang harus kuhadiri. Seperti SCV melawan Card Shark. Payah, timku memenangkan 6 pertandingan terakhir dan hanya kau anggota keluarga ini yang tidak datang mendukungku. Itu karena aku mendukung 6 saudari lainnya di pertandingan mereka. Maaf, Lin, aku tidak bisa datang hari ini. Yakin kau tidak akan mempertimbangkan? Ayo, Lin! Ya, ini adalah hari yang sangat indah. Bukan begitu, Pep? Oh, tentu saja. Ini akhir babak ke-9 dengan Royal Wood Squirrel 3-0. Mungkinkah ini akan menjadi penutupan bagi sang bintang, Lin Lau? Laut melakukan ritual keberuntungan khasnya. Bersiap, bersiap, bersiap. Hei, Pep, kau percaya tahayul semacam ini akan berguna? Aku tidak tahu. Baiklah, dia memutar dan melempar. Sepertinya Dewa Softball tidak menyukai tarian kosek itu. Dewa membenci tarian kosek itu. Hai, Kak. Aku turut sedih kau kalah. Hei. Mundur. Kau pembawa kemalangan. Apa maksudmu? Timku mendominasi seluruh musim. Lalu saat kau datang ke pertandingan, kami kalah. Itu konyol. Aku bukan pembawa kemalangan. Tentu pembawa kemalangan. Dan aku melarangmu datang ke semua pertandinganku. Cepat pergi. Aku harus memperbaiki keadaan dengan Dewa Softball. Bersiap, bersiap, bersiap. Lincoln, kau datang ke peragaan busana amalku? Ini untuk tujuan mulia, tiram tanpa mutiara. Lenny, jangan! Dia akan hancurkan peragaan busanamu seperti pada kemenangan beruntunku. Dia pembawa kemalangan. Oh, yang benar saja, Lin. Menurutku itu sama sekali benar. Aku rasa aku punya ide yang bagus. Lenny, aku ingin datang ke acaramu, tapi kemalanganku akan membuatmu tersandung, resletingmu rusak, atau sepatu hakmu patah. Mengerikan. Mungkin sebaiknya kau tidak usah datang. Aku semangati dari sini. Selanjutnya di Oregon. Hei, Link, apa kau datang ke pertandingan gulat buayaku? Jangan mengundang Lincoln. Dia bisa membuat buayanya tersandung, merusak resletingnya, atau patahkan sepatu haknya. Apa? Dia pembawa kemalangan. Aku tidak menyangkalnya. Mungkin sebaiknya kau tidak usah datang. Buaya 90 kilo pertamaku akan bertanding, dan aku tidak bisa mengambil resiko. Tentu, Lola. Aku ke kontes kecantikanmu. Kuharap kemalanganku tidak membuat rambutmu lepek. Menjauh dariku! Aku ingin sekali datang ke pertunjukanmu. Aku hanya merasa takut kemalanganku itu menyebabkan tabrakan mobil badut. Itu akan membuat semuanya penyok. Mengerti? Tapi aku serius. Jangan datang. Oh, Lily, aku ingin sekali datang ke kencan mainmu. Tapi aku tidak mau kemalanganku menyebabkan kekacauan. Ya ampun, nasib malang itu sama sekali tidak ada. Yang ada cuma sains. Yang lain omong kosong. Ya, Lisa ada benarnya. Kau datang ke turnamenku kan, Lincoln? Keluarga ini saling mendukung. Kau benar, aku bersikap konyol. Biar ku bawa itu. Wow, wow, wow.
Ups, tongkat golfku. Kau membawa kemalangan. Kau benar-benar tidak diundang ke turnamenku. Sekarang aku menarik pernyataanku tadi. Mundur, membawa kemalangan. Dan jangan berpikir untuk datang ke kelasku tentang termodinamika. Ya ampun. Maaf, aku melewatkan semuanya. Siapa yang tidak beruntung, aku orangnya. Siapa yang tidak beruntung, aku orangnya. Nasib buruk Korcak, sepertinya SCV menantang gerakanmu. Harus kuakui, menjadi pembawa kemalangan ternyata menyenangkan. Apa-apaan ini? Kenapa sarapanku ada di meja kopi? Oh, maaf sayang. Tapi apa kau keberatan sarapan di ruang tamu hari ini? Ayah punya presentasi penting dan ibumu mendapatkan pasien akar gigi, jadi kami tidak ingin kemalanganmu menyebar pada kami. Kegembiraan lain dari kehidupan pembawa kemalangan. Aku bisa bermain video game saat aku makan. Ayo anak-anak, filmnya dimulai setengah jam lagi. Ayo, cepat. Tidak sabar. Ayo, cepat. Aku yang memegang popcornnya. Wow. Tidak secepat itu, nak. Ayah harap kau bisa ikut, tapi dengan kemalanganmu situasi bisa kacau. Tiketnya bisa terjual habis. Aku bisa terjebak di belakang wanita berambut tinggi. Seseorang bisa melepuh karena mentega lelehnya. Ayah bahkan tidak menduga hal itu. Maaf ya, nak. Oh, tidak masalah. Selamat bersenang-senang. Jangan khawatir, aku akan beritahu akhir filmnya. Ini lebih buruk dari yang kita kira. Audrey, Jackson, Alice, Flynn, Max, Tilly, nama yang manis, Joey, Monty, Solly. Semua anak di kelas itu adalah pengaruh buruk. Lily, berhenti melempar panci. Sepertinya kita harus mulai pakai helm. Bagaimana jika dia begini selamanya? Tolonglah, Lily, ayah muak pada helm ini. Sudah 15 tahun ayah tidak melihat rambut ayah. Rambut ayah. Sayang, kau berhayal. Masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Lily hanya perlu menghabiskan waktu dengan anak lain. Anak-anak yang lebih baik. Seperti anak-anak kita? Tentu tidak. Kami dengar itu, Bu. Yang benar saja. Maksudku, Balita Lynn, Royal Woods punya banyak anak hebat. Pasti mudah menemukan teman baik untuk Lily. Parmesan Lynn. Tidak. Rita, aku melihat seorang ibu dan anak di lorong Serelia. Anaknya berpakaian dengan rapi tanpa ada tanda-tanda liur. Rita, di mana lokasimu? Diterima, aku di dekat Melon. Oh, tidak, Lily tidak boleh main dengan penggigit. Oh, yang ini lembut. Diskon untuk Scootsie. Melon ini ada wajahnya. Kita harus pergi. Kau akan bilang kalau aku lembut kan, Lynn? Baiklah, yang ini punya potensi. Lihat betapa tenangnya dia. Mungkin dia sedang meditasi. Oh, itu bukan meditasi. Tapi dia masih pakai popok. Maksudku, itu normal. Astaga, dia melemparnya. Ayo pergi dari sini. Astaga, lemparannya jauh. Oh, hebat sekali. Terima kasih ayah dan ibu untuk makanan cepat saji lezat ini. Ada apa di sini? Tenang, sikapnya baik, tidak ada bom popok. Dia sempurna. Ayo bicara dengan orang tuanya. Akan kuambil parmesan dari Fernzilla, itu akan jadi pembuka yang baik. Hai Lily, kami punya teman spesial untukmu. Halo Nona Lily, namaku Aiden. Dan ayah buatkan kau roti lapis parmesan favoritmu. Itu saja, Cliff. Dia sudah membantu di dapur. Aiden anak yang sangat baik. Jadi kau tahu, lakukan apapun yang dia lakukan. Nona, kau mau bermain blok alfabet? Dengar itu. Aku hanya dengar permainan yang damai dan tenang. Luar biasa. Itu pasti menempel. Aku rasa Lily hanya butuh anak baik lain untuk mengeluarkan kebaikannya. Dan kita
Orang tua hebat karena menemukan caranya. Lily akan baik-baik saja. Anak-anak, Lily pulang. Dia memenangkan penghargaan Nobel untuk sikap baik. 5 tahun berturut-turut. Oh, kau membelikan ayah panci baru dengan uang hadiahmu. Kau memang putri ayah yang terbaik. Untuk kita dan panci tuang besi baruku. Lily, ada apa? Rasa pusing juga kedinginan. Nona Lily anak yang sangat nakal. Maafkan kami. Nikmati permesan permintaan maafnya. Dan berguling kembali. Dan semakin cepat. Ini bukan anak lain, tapi anak kita yang nakal. Sulit ku percaya. Ternyata selama ini Lily masalahnya. Rita, aku takut. Berhenti. Harusnya kita sudah tahu. Lily, ada banyak keju untuk kita semua. Jadilah anak baik. Sikapmu seperti monster. Sebenarnya ada apa denganmu, Lily? Flynn, aku tahu kenapa sikapnya begini. Itu karena kejunya. Terlalu banyak keju bisa membuat kau tahu perut jadi sembelit. Tentu saja. Dan saat itu terjadi, orang bisa mudah marah. Aku tahu kita harus bagaimana. Muffin yang berserat tinggi ini akan membantunya. Kutambahkan butir coklat. Aku bukan monster. Merasa lebih baik, sayang? Jauh lebih baik. Aku senang Lily kita kembali. Dan aku senang bisa membujuk Flip untuk mengambil semua keju itu. Kuharap Flippy Parmesan terkenal. Tidak akan. Lihat, aku menggambar kuda. Terima kasih, Lily. Aku mau melukis kuda, tapi kau mencuri ideku. Oh, gawat. Sepertinya ada lagi yang agak sembelit. Akan kubuat lebih banyak muffin. Charles, ambil. Ups, salahku. Baunya enak di sini. Wah, ternyata ada lana laut di habitat alaminya. Oh, hai Lacey. Aku tidak tahu kau punya anjing. Victor, bukan anjing biasa. Dia keturunan asli Maltese dari keturunan panjang juara. Oh, senang bertemu denganmu, Vicky. Hei, Charles, sapalah dia. Victor, menjauh dari anjing kampung itu. Hei, jangan katakan itu pada Charlesku. Aku mengatakannya padamu, tapi anjingmu juga tidak berharga. Peliharaan memang menyerupai pemiliknya, ya kan? Kau jelas tidak mengerti. Charles adalah anjing hebat, bukan anjing terbaik. Mau membuktikannya, pertunjukan anjing Royal Wood diadakan akhir pekan depan dan pemenangnya mendapatkan piala emas. Aku tahu karena Victor sudah punya 3 di rumahnya. Oh, kalau begitu jangan harapkan yang keempat, karena tahun ini piala itu akan diberikan pada Charles. Ya, semoga beruntung aku rasa. Ayo Victor, kita terlambat untuk pengerintingan bulu matamu. Jangan khawatir, kita tunjukkan pada si somong itu dan juga anjing kecilnya. Baiklah, aku menemukan video dari pertunjukan anjing tahun lalu. Ini akan memberitahu kita semua hal untuk mengalahkan Vic. Kau tahu siapa yang ku maksud? Selamat datang di pertunjukan anjing Royal Woods tahunan ke-75. Hari ini, anjing terbaik dari yang terbaik akan bertanding untuk gelar juara yang didambakan. Untuk menang, mereka harus memberikan penampilan sempurna di kelas kelincahan, menunjukkan hiasan termewah di kelas kostum, dan bersikap dengan baik di kelas yang berkelas.
Oh, baiklah. Wow, entah apa yang aku harapkan. Tapi kita pasti menang, benar Charles? Oh. Pertama adalah kelas kelincahan. Hei. Aku buat replika rintangan tahun lalu agar kau bisa berlatih. Ingat, tujuannya adalah kecepatan dan ketepatan. Dan mulai. Mungkin harus aku peragakan. 7 detik. Kau bisa mengalahkannya, Charles? Charles? Hush. Dan mulai. Jangan berayun sekarang, teman. Kau harus melompatinya. Begini, ayo coba terowongan. Kalau kau berlari dari ujung ke ujung, akan aku garuk telingamu. Oke, untuk bagian kostum, aku berpikir kau bisa memakai kostum Halloween Lily. Ini dia, tidak terlalu buruk. Ayolah, cobalah ada si kupu-kupunya. Baiklah, nak. Aku akan memberitahumu cara berperilaku untuk kelas berkelas. Aku akan jadi anjing dan Lincoln akan jadi pemiliknya. Lihat, dia memakai setelan tanpa meributkannya. Sebenarnya ini untuk pemakaman tiruan Lucy. Kita mulai sekarang. Lana, berhenti. Bagus sekali. Sekarang jabat tangan. Berbicara, gadis pintar. Lihat Charles, itu mudah. Sekarang tunjukkan berhenti yang baik. Kau lagi. Pergilah kupu-kupu. Oke, sampai di mana kita? Oh benar, Charles, jabat tangan. Ayolah, aku tahu kau bisa. Charles, bicara. Ini tidak lucu. Kalau kau tidak berperilaku seperti anjing pertunjukan, kita tidak bisa mengalahkan Lazy dan Sphix Bleh. Tidak mau buktikan mereka salah. Lana, kaulah orang yang aku cari. Mesinku membuat suara yang aneh seperti kakak-cika. Hei, ada apa? Aku hanya berusaha melatih Charles untuk memenangkan kompetisi mewah, tapi sia-sia. Ayo kita lihat mesinmu. Tidak. Kau bilang kompetisi mewah? Ceritakan padaku. Ya, Lacy St. Clair berpikir anjingnya lebih baik dari Charles hanya karena anjingnya memenangkan banyak piala. Jadi aku bilang Charles juga bisa memenangkan piala, tapi dia harus terlihat berkelas dan bermartabat. Dan ya... Tapi sepertinya akan sia-sia. Astaga, apa terlalu berlebihan meminta kedamaian dan kesunyian agar aku bisa membaca komik dengan pakaian dalam? Sedihnya, saat kau punya 10 saudari, hampir mustahil untuk mendapat kedamaian. Apakah kau merasa hampir mustahil untuk mendapatkan kedamaian? Ya, tunggu. Ya. Anda butuh penutup telinga Noise Bigon 2000 dengan 12 macam suara menenangkan. Sampai jumpa dunia yang bising dan nikmati waktumu sendiri. Hanya $19.95. Terjual! Pengiriman di hari yang sama, berapa harga tambahannya? Ya, ayo lakukan. Noise Bigon 2000. Ambil uangku. Bising? Iya. Pergilah. Selamat tinggal, saudariku yang berisik. Halo, waktuku sendiri. Terserah apa katamu, Kak. Musik yang keren. Aku setuju denganmu. Noise Bigon, kau luar biasa. Kenapa hanya untuk baca komik? Biarkan waktu tenang bergulir. Lucu, sangat lucu. Tentu saja, Lin, Arino. Aha. Aku dengar itu. Ya, tentu saja.
Terima kasih untuk hari yang sunyi. Kau adalah teman baru terbaikku. Lincoln, jangan lupa kau janji melakukannya untukku jam 3 hari ini. Kau tidak lupa soal itu, bukan? Tentu saja aku tidak lupa, Lola. Bagus, karena kau tidak akan membuatku Jadi, apa yang kujanjikan? Hei, Lincoln. Hai, Lin. Kau tahu apa yang kujanjikan? Ayo, waktunya pergi. Untuk apa? Lin, apa yang terjadi? Haiya! Oh, hei! Aduh! Apa yang kau lakukan? Latihan kickboxing. Wah, kemarin kau bilang kau akan jadi rekan bertarungku. Kau ingat? Haiya! Benarkah? Maksudku, benar. Aku ingat. Oh, jadi kau tahu kemana Lola pergi hari ini? Tidak. Kenapa? Kurasa aku janji untuk melakukan sesuatu untuk tapi aku lupa apa itu. Apa? Kau sebaiknya ingat. Kau tahu kan apa yang terjadi saat Lola marah? Apa pernah aku bilang tentang kejadian puding? Belum. Jadi kau makan puding terakhir ya? Oh, benarkah? Kurasa ya. Oh, tidak apa-apa. Itu karena kau makan puding terakhir? Yap, tetaplah fokus. Gol! Lincoln, ayo. Aku membutuhkanmu. Untuk apa? Jangan begitu. Kita bicara soal ini besok. Maksudku kemarin. Aku rasa rancanganku untuk Manotard benar-benar bekerja. Terima kasih kau sudah mau jadi modelku. Aduh, ya tentu. Jadi, biar ku tanya secara hipotesis. Maksudku, pertanyaan bagaimana jika misalnya kau janji pada Lola melakukan sesuatu untuknya, tapi kau lupa apa itu. Landon, kau dalam masalah besar. Namaku Lincoln. Kau tahu apa yang terjadi saat Lola marah? Pernahkah aku ceritakan tentang krisis tiara? Ups, maaf Lola. Oh, tidak apa-apa. Kemana semua barangku? Kemarilah hadirin sekalian, barang gratis. Kau tidak butuh semua ini, tapi kalian butuh. Itu karena kau tidak sengaja merusak tiaranya. Dan selesai. Baiklah para gadis, peragaan busana. Apa? Para gadis? Tidak mungkin. Kau sudah janji. Oh, yang benar saja. Sangat dewasa. Baiklah, sudah cukup. Jadi kau menghadapi perundung itu? Ya, benar. Ku bilang temui aku pukul 3.30 di depan rumahku dan kita selesaikan masalah ini. Kau akan berkelahi? Aku bukan hewan, Clyde. Aku akan sampaikan pidato yang keras begitu selesai kutulis. Sepertinya perundung itu meninggalkan catatan. Apa? Payah. Semangka lemon. Jangan sampai kakak-kakakku melihat ini, karena mereka akan terlibat dan semua lebih rumit. Seperti biasanya. Entahlah, mungkin mereka bisa membantu. Kakakmu Lori, pemberi saran yang baik. Dia bilang padaku untuk tidak menjadi diri sendiri. Aku suka wanita itu. Oh, Clyde, yang manis dan polos. Dia tidak tahu rasanya punya 10 saudari yang suka ikut campur. Pesawatnya datang. Upsi. Panas! Padahal hanya luka kecil. Sebaiknya kau bersihkan permen karet itu. Kau ingin tampak mengancam di mata si perundung. Aku terlahir untuk mengancam. Jijik. Selai kacang bisa lepaskan permen karet itu. Yang renyah atau polos? Jika pakai yang renyah, kau harus pakai yang polos untuk melepaskan remahannya. Kesimpulan bagus, terima kasih.
Laporan BMKG, langit cerah dengan 20% kemungkinan saudari yang suka ikut campur. Tapi kami sarankan bawalah payung. Tahan dulu. Dia pakai celana pendek untuk kencan. Itu adalah hal terburuk yang pernah aku dengar. Phew. Selai kacang, di mana selainya? Bam, bam, bam. Hey, Dick. Oh, hey Luna, apa kabar? Sedang bersantai, Dick. Benar, sangat santai. Hey, bisa ambilkan puding? Aduh. Terima kasih. Bersantailah. Selai kacang. Kenapa orang suka menaruh toples kosong di kulkas? Aku butuh rencana B. Kaos kaki dan sandal, yang benar saja. Dia bilang apa? Itu dia. Itu sungguh hal terburuk yang pernah aku dengar. Hei Luen. Hai Lincoln, bagaimana gurauan ini? Jika jadi kau, aku akan jadi babon. Aku tidak mengerti. Oh, itu bagian akhirnya. Aku masih memikirkan awalnya. Lincoln sayang, tolong buangkan sampahnya. Baik Bu, 5 menit. Jangan menunda. Sekarang. Akan ku buang. Beri waktu 3 menit. Lincoln, dengarkan ibumu. Hai Lincoln, lampu belajarku ada di sana. Aku tidak bisa menemukannya. Tidak? Sudah kau cari di meja belajarmu? Pintar sekali. Kenapa kau pakai topi? Oh, ini fashion zaman sekarang. Tidak kusangka kau tidak tahu. Phew. Salam manusia. Aku lihat ada liquida marsitisqua di daerah folikularmu. Ada apa di manaku? Ada permen karet di rambutmu. Oh ya, tentu saja. Kupikir karena kepandaianmu yang rata-rata, kau tidak menaruhnya dengan sengaja. Jadi bisa kusimpulkan bahwa ada yang sudah mengerjaimu. Lisa, tolong tutup mulutmu. Aku tidak mau semua orang terlibat. Jangan khawatir, karena otakku tidak punya ruang untuk kekonyolan ini. Phew. Kau dikerjai. Lisa, kupikir kau tidak akan bilang apapun. Tidak, yang kubilang, otakku tidak punya ruang untuk rahasiamu. Jadi, kusingkirkan dan memindahkannya ke Lin. Karena otaknya punya banyak sekali ruang. Terima kasih. Hei, jadi kau dikerjai. Tentu saja tidak. Lalu apa itu? Permen karetku. Rasa semangka lemon. Dan rambut. Itulah kuusulkan agar kita membekukan Luen untuk hari April Mop. Dia tidak bisa menjahili kita kalau dia membeku. Ayolah, fungsi otaknya akan terjaga. Sedikit. Lana dan aku punya ide. Kami menyebutnya baju anti dijahili. Lapisan karet yang bisa ditiup menahan segala macam lelucon. Aduh, aku bisa merasakannya. Bukan masalah, hanya butuh udara lagi. Apakah ada ide yang bisa berhasil? Hari April Mop akhir pekan ini dan aku tidak mau kehilangan Alice. Alisku tumbuh dengan kasar. Kita beri ulasan buruk untuk Emporium Jahil Fanny dan memaksa mereka menutup bisnisnya. Itu bagus. Kita serang pemasoknya, masalahnya hilang. Tapi sudah terlambat. Luen mengirim pasokan leluconnya ke gudang lepas pantai berbulan-bulan lalu. Dia memberitahuku untuk menakutiku. Itu berhasil. Lenny, apakah memperhatikan? Oh, tolong maafkan aku. Aku sedang membaca iklan untuk camp badut selama akhir pekan April Mop. Apa? Ini sempurna. Kalau kita mengirim Luen ke sana, dia akan sejauh 2 negara bagian. Oh, tapi harganya $500. Iya, itu uang yang banyak. Tapi kalau itu berarti kita tidak perlu memakai setelan ini saat hari April Mop, itu sepadan. Setuju. Ambilkan buku cek ayah. Akhir pekan di camp badut peternakan lucu. Oh, mimpiku jadi kenyataan. Oh, terima kasih. Tapi apa alasannya?
memanjakannya. Kenapa harus ada alasan untuk memanjakan pelawak kita? Hah? Oh, tunggu. Akhir pekan ini April Mop. Benarkah ayah tidak menyadarinya? Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku saat liburan favoritku. Tapi pikirkan daging segar di camp yang menunggu untuk dijahili. Oh, kau benar. Kalau begitu, aku sudah tidak sabar. Mengerti? Oh, itu menggelikan. Dari mana kau dapat lelucon itu? Aku sampai ingin buang air. Lincoln, jangan berlebihan. Semuanya, ini saatnya. Aku akan merindukan kalian, tapi... Sampai jumpa. Tunggu, aku berubah pikiran. Cepat, ayah. Aku ingin sepatu badut biru, bukan merah muda. Ini, ambil semuanya. Milikku juga, untuk jaga-jaga. Astaga, maaf anak-anak, sepertinya Vanzilla mogok. Segera aku perbaiki, ayah. Ini aneh. Kotak peralatanku tidak aku bawa. Tidak apa-apa sayang, mobilnya diderek besok pagi. Ada motel di sana. Lola Lot tidak menginap di motel bintang 2. Ya, itu dia. Sekarang 1 bintang, jadi kau bisa. Tolong jaga Cliff, Charles, Gio, dan Walt. Dan Izzy, Hobbs, Blighty, Fangs, dan El Diablo. Lana? Tapi koloni semutku belum aku sebut. Selamat malam. Kalian serius? Kalian semua tidak merasa terganggu? Oh, ini salahku. Burrito di pompa bensin selalu membuatku begitu. Bukan itu, jangkriknya. Aduh, yang benar saja, Di. Maaf, aku tidak bisa melihat. Biar ku hidupkan lampunya. Lincoln! Maaf. Lincoln! Maaf, aku tidak tahu cara kerja semua benda ini. Lincoln, berhenti menekan saklar. Itu memperburuk. Di mana steker untuk benda ini? Aduh, aku ambilkan handuk basah untuk membersihkan kopi itu. Seharusnya cukup. Siapapun yang memasang kabel di tempat ini sangat payah. Kurasa yang memasang kabel ini tidak payah. Lihatlah ini. Jangkrik ini palsu. Ini dari Emporium Jahilvani. Itu tempat Luen membeli pasokannya. Dia bukan dalang semua ini, kan? Tidak mungkin. Dia ada di camp. Ibu akan menelponnya. Halo, keluargaku. Aku harap kalian menikmati liburannya. Bersiaplah. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Mengerti? Baiklah, semuanya tetap tenang. Kita temui manajernya dan ganti kamar. Kalau menurutku, itu mungkin yang Luen inginkan kita lakukan. Sebaiknya tetap di sini. Tunggu, Lisa. Kami akan mengeluarkanmu. Negatif. Lanjutkan tanpaku. Aku lebih aman di sini. Ayo. Lincoln, jangkriknya. Oh, dia memotong rantai papan. Beda, pegang kakiku. Akan kutarik dengan ototku. Tidak bisa, Dick. Tanganku penuh gelatin. Aku baik-baik saja. Lanjutkan saja, wahai pejuang. Tidak mau. Astaga, aku selalu salah melakukannya. Malam ini pasti keren sekali. Aku baru tahu bahwa menginap di kebun binatang itu sungguhan. Iya benar, Ibu Sid baik sekali mengundang kita. Aku ingin sekali melihat Kion, si Komodo. Apa kau tahu bahwa Komodo adalah dinosaurus terakhir yang masih hidup? Aku ingin bertemu Bitsy si gajah. Aku bawakan camilan favoritnya. Aku juga bawa camilan favoritku, dendeng sapi. Bungkus ini juga. Ini untuk pacarku, Priscilla. Kami tidak akan sempat menjodohkanmu, Sergio. Lagi pula, burung itu memutuskanmu, teman. Ceritanya rumit. Kion, 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 Kion. Kapan tur ini akan dimulai? Kau sudah mulai menggila. Segera, ibuku suka datang dengan heboh. Wah,
selalu begitu. Bitsy! Aku tidak akan mencuci tanganku lagi. Hei anak-anak, siap bersenang-senang? Yeay! Terima kasih tumpangannya, Bitsy. Pulanglah, nak. Yang pertama adalah tur malam kita. Supir biasanya Esteban sedang menghadiri pesta dansa, tapi sebagai penggantinya ada... Menerima kondektur glad terbaik bulan ini, Stanley Cheng. Terima kasih, terima kasih. Ayah selalu begitu. Sekarang, hanya ada satu peraturan. Tetap bersama grup sepanjang waktu. Oh, Nyonya Cheng, kapan kami bisa melihat Kian? Oh, maaf Carl. Komodo adalah makhluk diurnal, terjaga selama siang dan tidur saat malam, jadi kita tidak ke sana. Tenang saja, kita akan melihat banyak hewan menarik malam ini. Aku tidak sabar. Aku juga. Mulai dari... Sayang, bisa pelan-pelan? Aku mau lihat kehebatan kendaraan keren ini. Selamat datang di habitat monyet malam kami. Sebagai hadiah, kalian bisa bermain dengan Davy, Peter, Mickey, dan Michael. Kalian tahu, seperti band itu. Kalian terlalu muda. Oke, akan aku pakai ini, dan sedikit itu. Pasti sempurna. Dia kelihatan sepertiku, ya. Tidak setampan aku. Pergilah monyet, kau tidak lihat aku sibuk? Hei, itu camilanku. Sampai nanti, aku akan pergi menemui Kian. Baiklah, saatnya berpisah dengan para monyet dan beralih ke perhentian berikutnya. Oke, berhitung cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Sempurna. Oke anak-anak, siapa yang mau tos denganku, Daniel? Aku! Aku rasa kandang komodo ada di sebelah sini. Tenanglah, Carl. Kau tidak takut dengan hewan kecil. Kau takut dengan itu. Tanah ini baunya aneh. Bukan tanah, bukan tanah. Kau lagi? Vete, aku bekerja sendiri. Aku benci monyet. Bagaimana menurutmu? Sudah lama aku tidak bermain di sini. Aku rasa bisa dilambungkan, tapi awas, ada Lin. Lorelot sekarang 2 di bawah par. Di lubang terakhir dia menangani jebakan pasir Cliff dengan mudah. Itu benar, Lola. Dia terlihat bagus. Seperti roti lapis klub keju ayam Lin yang baru di Lin Stable. Sponsor pertandingan hari ini, Lin Stable. Datanglah kalau bisa. Ayo kembali ke aksi. Wow, aku tidak mau menjadi kau sekarang, Lori. Aku? Lin kan yang menyuruhku untuk melambung. Charles seharusnya melindungi vas itu. Jangan libatkan Charles. Siapa yang peduli dengan permainan bodoh ini? Semuanya, kita harus segera mencari solusi untuk vas ini. Ingat apa yang terjadi saat terakhir vas itu pecah? Usaha yang bagus. Ada apa? Itu dia pernikahan. Kalian dihukum malam ini. Sudah kubilang pasti pas. Itu hadiah pernikahan. Kalian akan dihukum selama seminggu. Zat kimia panasmu lewat. El Diablo. Hadiah pernikahan kita. Kalian semua akan dihukum selama sebulan.
Kalau ayah dan ibu tahu kita memecahkan vasnya lagi, pasti kita dihukum selama setahun. Tidak bisa kita buang saja. Mereka pasti tahu. Kalau belum tahu, itu hadiah pernikahan. Vas itu hanya menjadi duri di rumah ini. Andai ibu dan ayah tidak pernah mendapatkan benda mengerikan ini sejak awal. Apa pikiranmu sama denganku? Kita ke lab. Semuanya, aku temukan cara untuk menyelamatkan Glucus Maxime kita semua. Beberapa waktu lalu, aku temukan rahasia perjalanan waktu. Aku bersumpah tidak gunakan lagi. Namun saat yang genting, butuh tindakan darurat. Rencanaku sederhana. Aku kembali ke hari pernikahan ayah dan ibu. Di sana, aku akan mencegah orang tua kita menerima vas ini. Kalau tidak ada vas ini, tidak ada kecelakaan, tidak ada hukuman. Ada pertanyaan? Ya, ada otak cerdas. Bukankah menghilangkan vas akan berdampak pada kontinum ruang waktu? Sebenarnya, itu pertanyaan yang perseptif. Dan aku cukup terkejut pertanyaan itu terlontar darimu. Tapi jangan khawatir, aku telah melakukan perhitungan. Aku menemukan dengan menukar vas dengan hadiah lain, dalam hal ini pemanggang roti biasa yang jarang dipakai, akan punya dampak paling kecil pada kontinum ruang dan waktu. Aku yang pertama kembali ke masa lalu dengan Lisa. Aku tidak bisa mengambil resiko terjadi masalah di pernikahan. Karena itu aku pergi sendiri. Kalian terlalu sembrono untuk ikut. Hei, siapa maksudmu sembrono? Dan itu buktinya. Tentunya kalian bisa menyaksikan peluncurannya. Aku hanya butuh beberapa menit untuk membangun mesin waktu. Aku akan ke garasi. Aduh, pintunya macet. Semuanya merayap saja. Pintu menyebalkan ini merusak suasana. Lakukan saja, banyak latihan yang harus dilakukan. Terlalu berbahaya, Tuan Kelapa. Aku tidak bertambah muda, nak. Hitung saja cincin di leherku. Oke. Ya. Ini dia. Hampir saja, Tuan Kelapa. Tuan Kelapa! Apa itu kau, Paman Woody? Keponakanmu Kelapa pulang. Oh, tetaplah bersamaku, Tuan Kelapa. Tolong, seseorang telepon Kak. Gede. Maaf, aku tidak tahan. Tidak, itu bagus. Ibu, ayah, aku butuh tumpangan ke toko kayu. Ini keadaan darurat. Itu bukan salahku, Lisa. Kau melihatnya kan? Dia muncul entah dari mana. Lorong ini banyak titik buta. Apa kabar Tuan Kakana? Dia sudah keluar di bedah. Dr. Ted mematri kakinya kembali dan dia akan seperti baru setelah sedikit pengamplasan dan beberapa lapisan. Syukurlah. Aku minta maaf karena menabraknya dengan mobilku. Kemungkinan. Hanya ada satu masalah. Tuan Kelapa akan berada di toko beberapa hari. Tapi kami tampil di pesta. Mereka menantikan bicara perut dan aku tidak tahu harus apa. Berbicara seperti ini sepertinya sangat aneh. Ya, kau pernah melakukan lebih aneh. Lagi pula, adai aku bisa membantu. Tapi aku akan bantu Tuan Gross memukau pukul 4.30 dah. Kau bisa membantuku. Kau bisa jadi boneka baruku. Sayang, Lola Laut bukan boneka. Lihat, kau sudah membuat lelucon. Ya, aku tidak akan berada dalam situasi ini jika kau tidak mematahkan tulang paha Tuan Kelapa. Kemungkinan, dengar, bagaimana jika aku bayar tagihan medisnya hingga $100? Sepertinya aku tidak perlu orang lain untuk tampil bersamaku ke tempat penuh penonton. Penuh penonton? Maksudmu orang-orang datang ke pertunjukanmu itu? Ya, dan kali ini jadi pertunjukanmu. Seperti kontesmu, kau bintangnya. Kau bintangnya, itu kalimat favoritku. Baiklah, aku akan jadi bonekamu. Wow, aku benar-benar haus, Putri Lancang. Hei, kau ingin menenggelamkanku? Ya ampun, aku ini bukan ikan mas. Ya, jangan, kasihan. Itu sungguh luar biasa. Mereka mencintaimu. Coba kau lihat semua permintaan ini. Aku belum pernah mendapatkan begitu banyak permintaan dalam satu hari. Aku tidak terkejut. Kita memang keren. Apa itu artinya kau tertarik melakukan pertunjukan lain denganku? Kau bercanda? Hari ini sangat menyenangkan. Semua tepuk tangan dan sanjungan yang aku rindukan. Aku sangat tertarik. Yunis, dengarkan ini.
Bisnis Lucu LLC. Kau bawa uang, aku bawa yang lucu. Ini Luen. Ini Dr. Ted dari toko kayu. Dengan senang hati aku beritahu bahwa Tuan Kelapa telah sembuh total dan sekarang siap untuk pulang. Oh, itu berita yang bagus. Aku akan menjemputnya. Kemudian orang banyak bersorak. Begitu lama sampai kami membungkuk 4 kali, Yunis. 4 kali. Oh, Luan? Oh, maaf Dr. Ted. Aku akan datang segera. Jadi artis utama di Kortel Portel. Aku sudah tampil di sini jutaan kali, tapi aku belum pernah jadi artis utama. Oh, mari swafoto dengan poster kita. Ups, tunggu, memori ponselku penuh. Aku perlu menghapus beberapa gambar. Karena ini akan jadi pertunjukan besar, menurutku selain minum air, aku bisa makan pizza dan kau memuntahkannya. Ganti jadi daging ham dan nanas dan aku tidak akan berakting. Oh, Tuan Kelapa, bagaimana kau sampai di rumah? Oh, hei nak, di sini gelap sekali. Ayah melewati toko kayu dalam perjalanan pulang dan menjemput Tuan K. Baik sekali. Senang bertemu denganmu lagi, Tuan Kelapa. Maaf karena sudah menabrakmu. Kemungkinan aku akan biarkan kalian mengobrol. Aku harus berlatih memuntahkan pepperoni. Oh, senang bertemu denganmu, Tuan Kelapa. Bagaimana perasaanmu? Seperti kaos kaki kering Lin di lantai. Apakah berencana menjemputku? Maaf, aku sangat sibuk. Oh, aku tahu. Ayahmu memberitahuku kau dan Lola adalah tim komedian yang keren di kota. Sungguh? Portal ya. Wah, ayah suka sekali bicara. Dengar, aku bisa jelaskan. Tidak perlu, sayang. Kau sudah terkenal. Aku benar-benar senang. Sungguh? Jadi, kita baik-baik saja? Sangat baik, nak. Latihan yang bagus, Luen. Aku suka improvisasi di akhir. Oke, aku harus pergi. Kita bicara lagi. Jadi, setelah kau melihat aku dan Lola berlatih, apa pendapatmu? Tidak ada yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Oh, kau biasanya suka lelucon itu. Omong-omong, tunggu sampai kau lihat gaun pertunjukan baru untuk Lola. Oh, aku tidak sabar. Sebuah fakta, aku memakai setelan yang sama selama 2 tahun. Tapi terserah. Siapapun tolong kemari. Maaf, aku sedang menyimpan drum limbah nuklir di sini agar tidak mengganggu Lily. Apa maksudmu? Tunggu, apa yang kau bicarakan? Ini